Aku terpaksa menikah dengan kakak mantan suamiku untuk membalas dendam pengkhianatan mantan suamiku dahulu. Malam itu terasa begitu dingin. Angin lembut menerobos jendela yang sedikit terbuka di kamar hotel kecil tempat Alana duduk termenung. Matanya menatap cangkir teh yang uapnya mulai menghilang. Di meja kecil itu, berserakan beberapa dokumen, foto pernikahan yang robek, dan secarik surat yang hampir basah oleh air matanya. Sejak perceraian 2 tahun lalu, hidup Alana tidak pernah sama lagi. Alana, wanita berusia 28 tahun dengan kecantikan khas yang selalu menjadi pusat perhatian, dulu memiliki segalanya. Kehidupan yang terlihat sempurna dengan suami yang tampan dan karir yang mulai menanjak sebagai desainer interior. Namun, siapa sangka di balik senyumnya yang selalu memukau, ada luka dalam yang tidak pernah bisa sembuh. Mantan suaminya, Adrian, adalah seorang pria yang awalnya terlihat begitu memuja dan mencintainya. Mereka menikah di usia muda karena cinta yang tumbuh sejak kuliah. Adrian adalah lelaki yang cerdas dan ambisius. Ia membangun perusahaan teknologi dengan usaha keras, dan itu membuat mereka dikenal sebagai pasangan muda yang inspiratif. Tetapi di balik itu semua, Adrian menyembunyikan rahasia besar yang menghancurkan kepercayaan Alana. Alana mengetahui pengkhianatan Adrian saat merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga. Sebuah pesan dari seorang wanita yang tidak dikenal masuk ke ponselnya, membuka tabir gelap yang selama ini disembunyikan Adrian. Wanita itu adalah rekan kerja Adrian yang ternyata telah menjalin hubungan dengannya selama hampir setahun. Alana tidak hanya terluka, tetapi juga merasa dikhianati secara menyeluruh. Ia meninggalkan Adrian dengan hati yang remuk dan harga diri yang tercabik-cabik. Namun, cerita Alana tidak berhenti di sana. Takdir memiliki cara aneh untuk membawa seseorang kembali ke tempat yang paling ingin ia hindari. Beberapa bulan setelah perceraian mereka, Alana tanpa sengaja bertemu dengan seorang pria yang sudah lama dikenalnya, Darren, kakak Adrian. Darren adalah pria yang pendiam, dewasa, dan memiliki aura yang bertolak belakang dari adiknya. Ia bekerja sebagai pengacara sukses dan memiliki kehidupan yang jauh dari gosip. Awalnya, pertemuan mereka hanya sekedar basa-basi. Tetapi kemudian Darren mulai menunjukkan perhatian yang lebih kepada Alana. Alana merasa ini adalah kesempatan. Sebuah cara untuk membalas dendam pada Adrian atas luka yang telah ia tinggalkan. Ia berpikir, jika ia menikahi Darren, ia bisa menghancurkan kehidupan Adrian yang kini tengah mencoba membangun keluarga baru dengan wanita yang telah menghancurkan pernikahannya. Alana memutuskan untuk menerima lamaran Darren, meskipun hatinya penuh dengan niat balas dendam. Tapi dalam perjalanan itu, Alana mulai menyadari bahwa tidak semua hal berjalan sesuai dengan rencana. Darren adalah pria yang berbeda dari Adrian. Ia tulus, perhatian, dan memiliki pandangan hidup yang dalam. Alana mulai merasa terjebak di antara dendamnya dan kebaikan Darren yang perlahan-lahan meluluhkan hatinya. Ia harus membuat pilihan, meneruskan rencana jahatnya atau melepaskan masa lalu dan mencoba mencintai pria yang sebenarnya layak untuknya. Pagi itu, Alana sibuk di dapur kecil mereka, menyiapkan sarapan. Aroma kopi yang baru diseduh memenuhi ruangan, bercampur dengan bau roti panggang. Adrian keluar dari kamar dengan kemeja yang belum sepenuhnya terpasang. Ia duduk di kursi dekat meja makan sambil memeriksa ponselnya, sesekali tersenyum pada layar. Alana memperhatikan dari sudut matanya, mencoba menahan rasa penasaran yang tiba-tiba muncul. Mereka baru menikah beberapa bulan saat itu. Rumah kecil mereka di pinggiran kota terasa hangat meskipun sederhana. Adrian sering pulang terlambat,
Katanya karena pekerjaan di perusahaan rintisan yang sedang ia bangun. Alana percaya, seperti istri manapun yang mendukung suaminya meraih mimpi. Namun, ada sesuatu dalam cara Adrian berbicara belakangan ini yang terasa berbeda. Seperti ada lapisan dinding tak terlihat yang mulai terbentuk di antara mereka. Adrian adalah pria yang ambisius. Bahkan sebelum menikah, Alana tahu betapa besar tekadnya untuk sukses. Ia sering menceritakan impian tentang membangun kerajaan bisnis yang akan dikenang sepanjang masa. Di awal hubungan mereka, tekad itu justru menjadi daya tarik. Alana merasa Adrian adalah seseorang yang tahu apa yang ia inginkan, seseorang yang akan mengajaknya terbang tinggi. Tetapi, setelah menikah, Adrian mulai lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Malam-malam yang seharusnya dihabiskan dengan bercengkerama di ruang tamu atau menonton film bersama mulai tergantikan oleh kesendirian Alana. Ia sering terjaga hingga larut malam, menunggu suaminya pulang. Ketika akhirnya Adrian tiba, percakapan mereka terasa datar, hanya seputar pekerjaan dan hal-hal kecil yang tidak berarti. Alana mencoba mengabaikan perasaan hampa yang mulai muncul, meyakinkan dirinya bahwa ini hanya fase sementara. Sampai suatu hari, Alana menemukan pesan itu. Adrian baru saja keluar rumah untuk menghadiri rapat. Ponselnya yang tertinggal di meja berbunyi, menampilkan nama yang tidak dikenal. Tanpa sengaja, layar itu terbuka, memperlihatkan isi pesan yang singkat namun menghancurkan hati. Hari ini luar biasa. Aku sudah tidak sabar untuk pertemuan kita berikutnya. Jangan lupa apa yang kamu janjikan. Jantung Alana berdegup kencang. Tangannya gemetar saat mencoba menghapus pikiran-pikiran buruk yang mulai muncul. Ia berpikir mungkin itu hanya pesan dari kolega Adrian, sesuatu yang bersifat profesional. Tapi semakin ia mencoba meyakinkan dirinya, semakin besar rasa tidak nyaman itu tumbuh. Ketika malam tiba dan Adrian pulang, Alana mencoba menahan diri untuk tidak mengungkit apapun. Ia tidak ingin menuduh tanpa bukti, tetapi pertanyaan itu terus menghantuinya. Adrian, yang biasanya langsung menuju kamar, tampak gelisah. Ia menghindari tatapan Alana, dan itu hanya membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang salah. Hari-hari berikutnya, Alana mulai memperhatikan gerak-gerik Adrian dengan lebih saksama. Ia mencatat pola-pola kecil, seperti bagaimana Adrian tiba-tiba rajin mengganti sandi di ponselnya atau bagaimana ia menjadi lebih sering keluar malam dengan alasan pekerjaan. Alana, yang biasanya ceria, mulai tenggelam dalam kecemasan. Ia tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Hingga akhirnya, rasa sakit itu mencapai puncaknya. Dalam perjalanan mereka ke pesta ulang tahun seorang teman, Alana tanpa sengaja mendengar percakapan Adrian di telepon. Nada suaranya lembut, penuh perhatian, jauh berbeda dari cara ia berbicara kepada Alana belakangan ini. Kata-kata yang ia dengar begitu jelas, membuatnya merasa seolah dunia di sekitarnya berhenti. Aku juga kangen. Tenang saja, semuanya akan berjalan sesuai rencana. Alana berpura-pura tidak mendengar. Ia duduk diam di kursi penumpang, memandangi jalan di depan yang gelap. Malam itu, ia memutuskan untuk tidak mengatakan apapun. Ia tahu, jika ingin mendapatkan kebenaran, ia harus menunggu momen yang tepat. Dalam hatinya, Alana mulai menyusun langkah-langkah. Ia tidak ingin menjadi wanita yang hanya menangis di sudut, tetapi ia juga tidak tahu bagaimana cara menghadapi kenyataan pahit yang mungkin akan menghancurkan semua yang ia miliki. Alana duduk di teras kecil rumah mereka, memandangi hamparan bunga mawar yang mulai bermekaran. Ia ingat saat pertama kali Adrian membawanya ke rumah ini. Dengan penuh semangat, Adrian berkata bahwa rumah ini akan menjadi awal dari segalanya,
tempat mereka membangun mimpi bersama. Namun kini, rumah itu terasa seperti penjara kecil yang penuh dengan kenangan pahit. Ia menghela napas panjang, mencoba mengusir semua pikiran buruk. Ia bertekad untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Alana mulai memperhatikan detail-detail kecil yang selama ini ia abaikan. Setiap kali Adrian pulang terlambat, ia mencatat waktu dan alasan yang diberikan. Ia juga diam-diam memeriksa laci-laci meja kerja Adrian, mencari sesuatu yang bisa memberikan petunjuk. Suatu malam, saat Adrian tertidur lelap, Alana mengambil ponsel suaminya yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Ia tahu sandi ponsel itu telah diubah, tetapi ia mencoba beberapa kombinasi yang mungkin. Setelah beberapa kali gagal, layar akhirnya terbuka. Tangannya gemetar saat ia membuka pesan-pesan di aplikasi yang biasa digunakan Adrian. Ada percakapan panjang dengan nama seorang wanita yang tidak ia kenal, lengkap dengan foto-foto yang tidak pantas. Hati Alana serasa hancur berkeping-keping. Ia ingin langsung membangunkan Adrian, tetapi sesuatu menahannya. Ia memutuskan untuk menyimpan semua bukti itu, menunggu waktu yang tepat untuk menghadapinya. Hari-hari berikutnya, Alana berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ia tetap menyiapkan sarapan, menyambut Adrian dengan senyum, dan menjalankan rutinitas seperti biasa. Namun, di balik semua itu, ia menyusun rencana. Ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang wanita itu. Dari profil media sosialnya, Alana mengetahui bahwa wanita itu adalah rekan kerja Adrian, seorang sekretaris di perusahaan yang baru saja direkrut. Alana mengunjungi kantor Adrian untuk pertama kalinya sejak mereka menikah. Dengan alasan ingin memberikan kejutan, ia membawa makan siang dan masuk ke ruangan Adrian tanpa pemberitahuan. Adrian terlihat kaget, tetapi ia dengan cepat menutupi rasa gugupnya. Alana memperhatikan wanita itu dari kejauhan, wanita yang telah merusak pernikahannya. Senyumnya manis, sikapnya ramah, tetapi Alana tahu bahwa ada sesuatu yang gelap di balik semua itu. Malam itu, Alana tidak bisa tidur. Ia memikirkan bagaimana Adrian bisa tega melakukan semua ini padanya. Ia telah memberikan segalanya untuk pernikahan mereka, meninggalkan karirnya untuk mendukung Adrian, dan kini ia harus menghadapi kenyataan bahwa suaminya mencintai orang lain. Suatu pagi, Alana memberanikan diri untuk bertanya kepada Adrian. Ia memilih waktu saat Adrian sedang bersiap-siap berangkat kerja. Dengan suara tenang, ia bertanya apakah Adrian bahagia dengan pernikahan mereka. Adrian terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi ia dengan cepat mengalihkan pembicaraan. Alana tidak mendesak, tetapi ia tahu dari ekspresi Adrian bahwa suaminya menyembunyikan sesuatu. Hubungan mereka semakin dingin. Adrian mulai lebih sering menginap di kantor dengan alasan rapat penting. Alana tahu itu hanya alasan, tetapi ia tetap diam. Ia mulai merencanakan langkah berikutnya, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di tengah kehancuran emosinya, Alana menerima undangan makan malam dari Darren, kakak Adrian. Darren adalah pria yang tenang dan bijaksana, sangat berbeda dari adiknya. Sejak perceraian orang tua mereka, Darren selalu berperan sebagai pelindung keluarga. Ia sering menghubungi Alana, memastikan bahwa ia baik-baik saja. Pada malam itu, Darren mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Ia mengatakan bahwa ia tahu tentang perselingkuhan Adrian. Darren meminta maaf atas tindakan adiknya dan menawarkan bantuan jika Alana membutuhkan dukungan. Alana merasa hatinya sedikit lebih ringan mendengar kata-kata Darren. Tetapi ia juga merasa terhina karena bahkan Darren tahu tentang pengkhianatan itu sebelum ia mengetahuinya sendiri. Hubungan Alana dengan Darren perlahan menjadi lebih dekat.
Darren sering datang ke rumah untuk menemani Alana, membantunya menghadapi rasa sakit yang ia rasakan. Alana mulai merasa nyaman di dekat Darren, tetapi ia juga tahu bahwa kedekatan ini bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia merasa menemukan pelipur lara. Di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ini adalah kesempatan untuk membuat Adrian merasakan apa yang telah ia rasakan. Hari-hari terasa semakin panjang bagi Alana. Senyum yang ia kenakan di wajahnya seperti topeng yang menutupi kehancuran di dalam hatinya. Adrian, di sisi lain, semakin sulit dijangkau. Setiap pertanyaan Alana selalu dijawab dengan singkat. Setiap perhatian yang ia coba berikan selalu diabaikan. Alana merasa dirinya seperti hantu di rumah yang pernah mereka bangun bersama. Suatu malam, saat Alana tengah duduk di ruang tamu, Adrian pulang lebih larut dari biasanya. Bau parfum yang asing menguar dari tubuhnya, aroma yang bukan miliknya. Alana diam, hanya menatapnya tanpa berkata apa-apa. Adrian tidak memberi penjelasan, tidak juga meminta maaf. Ia hanya berlalu masuk ke kamar, meninggalkan Alana dengan pertanyaan-pertanyaan yang terus menggema di kepalanya. Keesokan harinya, Alana memutuskan untuk bertemu Darren. Ia membutuhkan seseorang untuk berbicara, seseorang yang bisa mendengarkan tanpa menghakimi. Darren menyambutnya dengan senyuman lembut, mengajaknya duduk di ruang tamu rumahnya yang tenang. Alana menceritakan segalanya, dari rasa sakit yang ia rasakan hingga niatnya untuk mencari tahu lebih banyak tentang wanita yang telah merebut Adrian darinya. Darren mendengarkan dengan seksama. Ia tidak memotong, tidak juga memberikan nasihat yang tidak diminta. Ketika Alana selesai berbicara, Darren hanya mengatakan satu hal yang membuatnya merasa sedikit lebih kuat. Alana, kamu tidak harus melawan ini sendirian. Jika kamu butuh bantuan, aku akan ada di sini. Kata-kata itu seperti oase di tengah gurun. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Alana merasa bahwa ada seseorang yang benar-benar peduli padanya. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Adrian mengajak Alana makan malam di restoran favorit mereka. Alana terkejut, tetapi ia menerima ajakan itu dengan harapan bahwa mungkin ada sesuatu yang bisa diperbaiki. Mereka duduk di meja sudut, di tempat yang biasa mereka pilih ketika masih bahagia. Namun, suasana makan malam itu jauh dari nyaman. Adrian tampak gelisah, seperti ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Alana mencoba memulai percakapan, tetapi Adrian hanya menjawab dengan singkat atau mengalihkan topik. Hingga akhirnya, Adrian meletakkan sendok dan garpunya, menatap Alana dengan mata yang tidak lagi memiliki cinta yang sama. Alana, aku pikir kita harus bicara. Jantung Alana berdebar kencang. Ia tahu apa yang akan dikatakan Adrian, tetapi mendengarnya secara langsung tetap saja seperti pisau yang menusuk jantungnya. Aku rasa hubungan kita sudah tidak seperti dulu lagi. Aku tidak ingin terus berpura-pura bahagia sementara aku tahu ada sesuatu yang hilang di antara kita. Kata-kata itu membuat napas Alana tersengal. Ia ingin marah, ingin berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ia hanya menatap Adrian dengan tatapan penuh luka, berharap bahwa ini semua hanya mimpi buruk. Jadi, kamu memilih dia? Suara Alana akhirnya keluar, pelan tetapi tajam. Adrian tidak menjawab, tetapi diamnya sudah cukup menjadi jawaban. Malam itu, Alana pulang dengan perasaan yang tidak bisa ia definisikan. Ia tidak menangis, tetapi hatinya terasa lebih kosong dari sebelumnya. Beberapa minggu setelah itu, Alana memutuskan untuk mengambil langkah besar. Ia menerima undangan Darren untuk makan malam di rumahnya. Ketika Alana tiba,
Darren sudah menyiapkan meja makan dengan lilin dan hidangan yang terlihat begitu rapi. Selama makan malam, Darren mulai membicarakan tentang perasaan yang selama ini ia pendam. Ia mengungkapkan bahwa sejak pertama kali mengenal Alana, ia selalu mengagumi ketangguhannya. "Alana, aku tahu ini bukan waktu yang tepat, tapi aku tidak bisa terus berpura-pura. Aku peduli padamu lebih dari sekadar sebagai saudara ipar." Alana tertegun. Kata-kata Darren mengalir dengan tulus, tetapi hati Alana masih dipenuhi oleh luka yang ditinggalkan Adrian. Ia tidak tahu bagaimana harus merespons, tetapi ia tahu bahwa Darren adalah seseorang yang tulus. Beberapa bulan berlalu, hubungan Alana dan Darren semakin dekat. Adrian mulai menyadari perubahan itu. Ia mulai menunjukkan tanda-tanda kecemburuan, meskipun ia tidak pernah secara langsung mengatakannya. Alana, di sisi lain, mulai merasakan kehangatan yang berbeda dari Darren, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, di balik semua itu, Alana masih menyimpan dendam. Ia belum bisa melupakan rasa sakit yang ditimbulkan oleh Adrian. Ia merasa bahwa kebahagiaan yang ia dapatkan sekarang tidak cukup untuk menutupi luka lama. Alana terbangun lebih awal dari biasanya pagi itu. Ia menatap langit-langit kamar, mencoba mengatur napas yang terasa berat. Setelah sekian lama berusaha menahan semuanya sendirian, ia akhirnya merasa lelah. Lelah menjadi seseorang yang selalu harus kuat meskipun hatinya terus-menerus hancur. Adrian masih tertidur di sampingnya. Wajahnya yang tenang terlihat seperti seseorang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi Alana tahu lebih baik daripada mempercayai penampilan itu. Ia bangkit perlahan, melangkah keluar kamar, dan duduk di ruang tamu. Pikirannya berputar, mengingat setiap momen yang telah terjadi. Ia mengambil ponsel dan membuka percakapan dengan Darren. Pesan terakhir yang ia terima dari Darren masih ada di layar. Pesan yang mengingatkan Alana bahwa ia tidak sendirian. Alana mengetik sebuah pesan singkat, memberitahu Darren bahwa ia membutuhkan seseorang untuk berbicara. Tidak butuh waktu lama, Darren membalas dan mengatakan bahwa ia akan datang. Alana merapikan rambutnya sedikit, mencoba menenangkan dirinya meskipun perasaannya tetap tidak karuan. Ketika Darren tiba, ia membawa sekotak donat dan 2 cangkir kopi. Senyum lembutnya membuat Alana merasa sedikit lebih baik. Mereka duduk di teras, menikmati pagi yang tenang. Alana mulai menceritakan semuanya, tentang makan malam dengan Adrian, tentang bagaimana ia akhirnya mengakui bahwa hubungannya dengan wanita itu bukan sekadar kesalahpahaman. Darren mendengarkan dengan saksama, tidak menyela atau menghakimi. "Kadang aku merasa ini semua salahku," kata Alana dengan suara pelan. "Mungkin aku terlalu sibuk dengan diriku sendiri, terlalu percaya bahwa Adrian tidak akan pernah melakukan ini." "Itu bukan salahmu," Darren menjawab tegas. "Adrian yang membuat pilihan, dan pilihan itu tidak ada hubungannya dengan apa yang kamu lakukan atau tidak lakukan. Kamu pantas mendapatkan lebih dari ini." Kata-kata Darren menenangkan hati Alana, meskipun rasa sakit itu masih ada. Ia mulai merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ada jalan keluar dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, ia tidak bisa mengabaikan rasa dendam yang terus membara di dalam dirinya. Hubungan Alana dan Darren semakin dekat. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, dan Darren menjadi tempat Alana untuk melampiaskan semua rasa sakit dan kebingungannya. Darren tidak pernah memaksa Alana untuk membuat keputusan, tetapi kehadirannya memberikan rasa aman yang selama ini hilang dari hidup Alana. Di sisi lain, Adrian mulai menyadari perubahan pada Alana. Ia melihat bahwa istrinya tidak lagi mencarinya atau menunggunya pulang larut malam.
Ada jarak yang semakin nyata di antara mereka, dan itu membuat Adrian merasa tidak nyaman. Suatu malam, Adrian memutuskan untuk berbicara dengan Alana. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Meskipun ia sudah tahu bahwa ia adalah penyebab dari semua ini. "Kamu kelihatan berbeda belakangan ini," kata Adrian sambil duduk di sofa. "Ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan?" Alana menatapnya dengan mata yang kosong. "Aku hanya lelah, Adrian. Lelah mencoba mempertahankan sesuatu yang sudah tidak lagi ada." Adrian terdiam. Ia tahu bahwa Alana benar, tetapi mendengar kata-kata itu membuatnya merasa bersalah. Untuk pertama kalinya, Adrian merasa bahwa ia mungkin telah kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia dapatkan kembali. Sementara itu, hubungan antara Darren dan Alana semakin berkembang. Darren mulai menunjukkan perasaan yang lebih jelas kepada Alana, tetapi ia tetap menjaga jarak, memberi ruang bagi Alana untuk memutuskan apa yang sebenarnya ia inginkan. Alana, di sisi lain, mulai merasakan sesuatu yang berbeda terhadap Darren. Tetapi rasa bersalah dan dendam terhadap Adrian terus membayangi setiap langkahnya. Ia mulai bertanya-tanya apakah kebahagiaan yang ia temukan bersama Darren cukup untuk menghapus semua rasa sakit yang telah ia alami. Suatu hari, Alana memutuskan untuk bertemu dengan wanita itu. Ia tidak tahu apa yang akan ia katakan, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dengan pertanyaan yang terus menghantuinya. Pertemuan itu berlangsung di sebuah kafe kecil di pusat kota. Wanita itu terlihat terkejut melihat Alana, tetapi ia tidak mencoba menghindar. "Aku hanya ingin tahu satu hal," kata Alana tanpa basa-basi. "Apakah kamu benar-benar mencintai Adrian?" Wanita itu terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab, "Aku tidak tahu. Awalnya, mungkin. Tapi sekarang, aku tidak yakin." Jawaban itu membuat Alana merasa aneh. Ia tidak tahu apakah ia harus merasa lega atau semakin marah. Malam itu, Alana kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ia menyadari bahwa kebahagiaan yang selama ini ia cari mungkin tidak bisa ia temukan di Adrian atau di wanita itu. Tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dengan dendam. Di tengah semua kekacauan itu, Darren tetap ada untuk Alana. Ia menjadi satu-satunya tempat di mana Alana merasa bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus berpura-pura. Adrian mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Meskipun ia masih berusaha menyembunyikan kecemburuannya terhadap kedekatan Alana dan Darren. Ia mulai lebih sering berada di rumah, mencoba membangun kembali percakapan yang selama ini hilang. Namun, usaha itu terasa terlambat. Suatu sore, Adrian mengajak Alana berjalan-jalan di taman dekat rumah mereka. Mereka duduk di bangku panjang di bawah pohon rindang. Adrian menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Aku tahu aku sudah banyak salah. Aku tahu aku menyakitimu lebih dari yang seharusnya." Alana hanya diam, menatap lurus ke depan. Ia sudah lelah mendengar pengakuan tanpa perubahan. "Aku ingin kita memperbaiki semuanya, Alana. Aku tahu ini sulit, tapi aku tidak mau kehilanganmu." Kata-kata Adrian terdengar tulus, tetapi hati Alana sudah terlalu lelah untuk percaya. "Apa yang ingin kamu perbaiki, Adrian? Pernikahan kita? Atau rasa bersalahmu sendiri?" Adrian terdiam. Ia tahu Alana memiliki hak untuk marah, hak untuk mempertanyakan setiap niatnya. "Jika aku harus membuktikan bahwa aku serius, aku akan melakukannya. Aku ingin kita kembali seperti dulu." Namun bagi Alana, seperti dulu adalah masa yang tidak lagi ia inginkan. Ia merasa bahwa dirinya bukan lagi orang yang sama seperti saat pertama kali menikah dengan Adrian.
Darren menjadi bagian penting dari hari-hari Alana. Ia selalu hadir saat Alana membutuhkan seseorang untuk mendengar. Seseorang yang bisa memahami tanpa harus memberikan penilaian. Kebersamaan mereka terasa nyaman. Meskipun di dalam hati, Alana masih berjuang melawan rasa bersalah. Suatu malam, Darren mengajak Alana makan malam di sebuah restoran kecil yang hangat dan sederhana. Mereka berbicara panjang tentang banyak hal. Tetapi pada akhirnya Darren mengungkapkan sesuatu yang membuat Alana terdiam. Aku tahu aku tidak seharusnya merasa seperti ini. Tapi aku mencintaimu, Alana. Aku ingin kamu tahu itu, tanpa tekanan, tanpa harapan. Aku hanya ingin kamu tahu. Alana merasa hatinya berdebar. Ia tahu Darren tulus, tetapi ia juga tahu bahwa cinta Darren datang di tengah situasi yang rumit. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, Darren. Aku merasa terjebak di antara masa lalu dan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Darren tersenyum tipis, meskipun ada kesedihan di matanya. Aku tidak akan memaksa, Alana. Aku hanya ingin kamu bahagia, apapun yang kamu pilih. Sementara itu, Adrian mulai merasa bahwa ia benar-benar kehilangan Alana. Ia mencoba segala cara untuk merebut kembali hatinya, bahkan berjanji untuk meninggalkan wanita lain itu. Tetapi bagi Alana, semua janji itu tidak lagi berarti apa-apa. Alana tahu bahwa ia harus membuat keputusan. Keputusan yang tidak hanya akan memengaruhi hidupnya tetapi juga hidup dua pria yang mencintainya, dengan cara yang berbeda. Ia berdiri di persimpangan, mencoba menemukan jalan yang paling benar di antara pilihan yang sulit. Adrian semakin gelisah. Alana yang dulu selalu ada untuknya kini berubah menjadi sosok yang jauh dan dingin. Ia mulai merasa bahwa waktu tidak berpihak padanya. Setiap langkah yang ia ambil untuk mendekati Alana terasa seperti membentur tembok yang tak terlihat, tetapi begitu kokoh. Sore itu, Adrian pulang lebih awal dari biasanya. Ia berharap bisa menghabiskan waktu dengan Alana, tetapi yang ia temukan hanyalah ruang tamu yang kosong dan keheningan yang menggantung di udara. Adrian melangkah menuju kamar dan menemukan telepon genggam Alana tertinggal di atas meja rias. Rasa penasaran menguasai dirinya. Ia tahu tidak seharusnya menyentuh barang pribadi Alana, tetapi rasa takut dan cemburu membuatnya kehilangan kontrol. Dengan tangan gemetar, Adrian membuka layar ponsel itu. Pesan terakhir yang muncul adalah dari Darren. Terima kasih untuk tadi. Aku senang kamu mulai percaya padaku. Aku akan selalu ada di sini, kapanpun kamu butuh. Mata Adrian membelalak. Pesan itu cukup untuk memicu gelombang kemarahan yang selama ini ia pendam. Adrian merasa tersingkir dari hidup Alana, seolah-olah wanita yang pernah ia cintai sepenuhnya telah berpindah ke pelukan pria lain. Alana pulang tidak lama kemudian, membawa beberapa kantong belanja. Begitu melihat wajah Adrian, ia tahu ada sesuatu yang salah. Tatapan Adrian dingin, penuh emosi yang tak ia sembunyikan. Kamu habis bertemu Darren? Adrian bertanya tanpa basa-basi. Alana menatapnya, berusaha tenang meskipun hatinya berdegup kencang. Kenapa kamu tanya seperti itu? Adrian mengangkat ponsel Alana yang masih ada di genggamannya. Aku tahu semuanya, Alana. Jadi sekarang, jujurlah. Apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian? Alana menghela napas panjang, berusaha mengumpulkan keberanian untuk menjawab. Tidak ada yang perlu kamu tahu, Adrian. Hubungan kita sudah berakhir. Meskipun kamu berusaha menutupinya dengan permintaan maaf dan janji yang tidak berarti. Kata-kata itu seperti cambuk bagi Adrian. Ia mendekat, menatap Alana dengan mata yang penuh dengan rasa sakit. Jadi, kamu memilih dia, Darren? Alana terdiam.
Pilihan kata Adrian membuat semuanya terasa lebih nyata. Selama ini ia mencoba menyangkal perasaannya, mencoba tetap memikirkan apa yang benar untuk semua orang. Tetapi pertanyaan Adrian membuatnya harus menghadapi kenyataan. Aku memilih diriku sendiri, jawab Alana akhirnya. Aku memilih untuk berhenti memikirkan kebahagiaan orang lain sementara aku terus terluka. Adrian tidak bisa menerima itu. Ia merasa seperti kehilangan kendali atas hidupnya. Dalam pikirannya, Darren telah mengambil segalanya darinya, rumah, istri, dan kebahagiaannya. Malam itu, Adrian pergi tanpa sepatah kata. Alana merasa lega sekaligus cemas. Ia tahu bahwa Adrian bukan tipe pria yang mudah menyerah, dan itu membuatnya khawatir. Beberapa hari kemudian, Alana dan Darren bertemu di sebuah kafe kecil yang biasanya sepi. Darren bisa merasakan kecemasan Alana hanya dari cara ia duduk dan menggenggam cangkir kopinya dengan erat. "Ada apa?" tanya Darren. "Adrian tahu tentang kita," jawab Alana singkat. Darren menatapnya dengan serius. "Apa yang dia lakukan?" "Belum apa-apa. Tapi aku bisa merasakan bahwa ini belum berakhir. Dia bukan orang yang akan menyerah begitu saja." Darren mengangguk. Ia tahu Adrian lebih lama daripada Alana, dan ia tahu betul bahwa Adrian tidak akan tinggal diam. Malam itu, Darren mengantar Alana pulang, memastikan bahwa ia masuk ke rumah dengan aman sebelum pergi. Tetapi saat Darren berbalik, ia melihat sosok Adrian berdiri tidak jauh dari rumah, menatap ke arahnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Adrian mendekat dengan langkah tenang tetapi tegas. "Kamu senang sekarang, Darren? Mengambil semuanya dariku." Darren tidak mundur. "Aku tidak mengambil apa-apa, Adrian. Kamu yang kehilangan karena kesalahanmu sendiri." Percakapan itu berubah menjadi konfrontasi yang tegang. Adrian melontarkan kata-kata tajam, menuduh Darren sebagai pengkhianat, sementara Darren tetap tenang tetapi tidak mundur. Alana yang mengintip dari jendela merasa bahwa situasinya semakin tidak terkendali. Adrian akhirnya pergi, tetapi Alana tahu bahwa ini hanya awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia merasa bahwa dirinya terperangkap di antara dua pria yang masing-masing memiliki cara berbeda untuk mencintai, tetapi juga menyakitinya. Adrian tidak pulang malam itu. Alana mencoba menenangkan pikirannya, tetapi bayangan tatapan Adrian dan kata-kata terakhir yang ia lontarkan kepada Darren terus menghantui. Ada ketegangan yang belum selesai, sebuah konflik yang ia tahu akan terus membesar. Keesokan harinya, Adrian kembali ke rumah. Ia tampak lebih tenang, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam sikapnya. Adrian memutuskan untuk berbicara dengan Alana. "Kita perlu bicara," katanya tanpa ekspresi. Alana mengangguk, meskipun hatinya penuh waspada. Mereka duduk di meja makan yang dingin, meja yang pernah menjadi saksi momen kebahagiaan mereka bertahun-tahun lalu. "Aku tahu aku salah," Adrian memulai, suaranya terdengar berat. "Dan aku tahu kamu tidak percaya padaku lagi. Tapi aku tidak bisa membiarkan semuanya berakhir seperti ini." Alana menatapnya dengan tatapan penuh keraguan. "Apa yang kamu inginkan, Adrian? Apakah ini tentang kita, atau tentang egomu?" Adrian terdiam sejenak, mencerna pertanyaan itu. "Aku ingin memperbaiki segalanya, bukan hanya untukku, tapi untuk kita. Aku tahu aku telah menghancurkan kepercayaanmu, tapi aku ingin membuktikan bahwa aku bisa berubah." Alana merasa hatinya berkecamuk. Kata-kata Adrian terdengar tulus, tetapi luka yang ia tinggalkan terlalu dalam untuk diobati hanya dengan permintaan maaf. Sementara itu, Darren mencoba menjaga jarak dari konflik yang semakin memanas. Ia tidak ingin memperumit keadaan,
Tetapi kehadirannya yang konsisten untuk Alana membuat Adrian merasa semakin terancam. Beberapa hari kemudian, Adrian mengundang Alana untuk makan malam bersama di rumah. Ia memasak makanan favorit Alana, mencoba menciptakan suasana yang hangat dan akrab. Namun, meskipun usaha Adrian terlihat tulus, Alana merasa bahwa ada sesuatu yang kurang. Di tengah makan malam itu, Adrian mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. "Aku tahu tentang hubungan kalian, Alana. Aku tahu apa yang kamu rasakan untuk Darren." Alana meletakkan sendoknya, terkejut dengan keberanian Adrian untuk mengatakannya secara langsung. "Lalu kenapa? Apa yang ingin kamu lakukan dengan itu?" Adrian menatapnya dengan tajam. "Aku tidak akan menyerah begitu saja, Alana. Aku akan melakukan apa saja untuk mendapatkanmu kembali." Ancaman tersirat dalam kata-kata Adrian membuat Alana merasa tidak nyaman. Ia tahu bahwa Adrian sedang mencoba mengendalikan situasi, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Malam itu, Alana menghubungi Darren. Ia merasa bahwa ia membutuhkan seseorang yang bisa memberikan kejelasan di tengah kekacauan ini. Mereka bertemu di sebuah taman, tempat yang sering mereka kunjungi untuk berbicara. "Aku tidak tahu harus bagaimana," kata Alana dengan suara yang hampir berbisik. "Adrian tidak akan membiarkanku pergi." Darren menggenggam tangan Alana, mencoba menenangkan hatinya. "Kamu tidak sendiri, Alana. Apapun yang terjadi, aku ada di sini untukmu." Namun, mereka tidak menyadari bahwa Adrian telah mengikuti mereka. Dari kejauhan, ia melihat keduanya duduk bersama, berbicara dengan keintiman yang membuat darahnya mendidih. Adrian merasa bahwa ia tidak bisa lagi menahan amarahnya. Ia mendekati mereka dengan langkah cepat, suaranya menggema di antara keheningan malam. "Kalian benar-benar tidak punya rasa malu, ya?" Alana dan Darren terkejut melihat Adrian berdiri di depan mereka. Wajahnya penuh dengan kemarahan. Alana mencoba menjelaskan, tetapi Adrian tidak ingin mendengarkan. "Ini sudah cukup, Alana," katanya dengan suara bergetar. "Jika kamu memilih dia, aku akan pastikan bahwa kalian berdua tidak akan pernah bahagia." Kata-kata itu membuat Alana merasa takut sekaligus marah. "Kebahagiaan itu bukan sesuatu yang bisa kamu kontrol, Adrian. Kamu sudah kehilangan hak untuk itu ketika kamu memilih untuk mengkhianatiku." Situasi semakin memanas. Adrian menatap Darren dengan penuh kebencian, sementara Darren tetap berdiri tegak, tidak terpengaruh oleh ancaman Adrian. "Jika kamu benar-benar mencintainya, Adrian, biarkan dia pergi," kata Darren dengan tenang. "Cinta sejati bukan tentang memiliki, tetapi tentang memberikan kebebasan." Adrian terdiam, kata-kata Darren seperti menampar egonya. Namun, rasa sakit dan dendam yang ia rasakan terlalu besar untuk diterima begitu saja. Malam itu, semua yang tersimpan di hati mereka terungkap. Konflik yang selama ini terpendam akhirnya meledak, dan tidak ada yang tahu bagaimana semuanya akan berakhir. Adrian kembali ke rumah dengan hati yang penuh kemarahan, dan pikiran yang bercampur aduk. Di satu sisi, ia merasa tidak rela kehilangan Alana, tetapi di sisi lain, ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Alana telah menemukan kenyamanan pada Darren, adik kandungnya sendiri. Kebencian terhadap Darren kini menjadi bara yang membakar logikanya. Keesokan harinya, Adrian mengambil langkah yang mengejutkan. Ia mendatangi kantor Darren dengan dalih ingin menyelesaikan masalah ini secara dewasa. Tetapi sikapnya menunjukkan hal yang sebaliknya. Darren yang sedang bekerja dikejutkan dengan kehadiran Adrian di ruangannya. Tanpa basa-basi, Adrian menutup pintu dengan keras, membuat suasana menjadi tegang.
Kamu pikir bisa menggantikan posisiku di hidup Alana? Tanya Adrian dengan nada tajam. Darren tetap tenang. Aku tidak mencoba menggantikan siapapun. Apa yang terjadi antara aku dan Alana adalah sesuatu yang tumbuh dari rasa saling mengerti. Sesuatu yang kamu abaikan selama bertahun-tahun. Jawaban itu semakin memicu emosi Adrian. Ia mendekat, menatap Darren dengan penuh amarah. Kamu pikir aku akan membiarkan ini begitu saja? Kamu adalah adikku, Darren. Apa yang kamu lakukan ini tidak hanya menghancurkan aku, tetapi juga keluarga kita. Darren menghela napas panjang. Adrian, ini bukan tentang kamu atau aku. Ini tentang Alana, tentang apa yang dia butuhkan setelah semua yang dia lalui bersamamu. Aku tidak pernah berniat menciptakan situasi ini. Tetapi kamu tidak bisa memaksa dia untuk tetap bersamamu ketika dia sudah terluka begitu dalam. Percakapan itu hampir berubah menjadi perkelahian fisik ketika Adrian melangkah maju dengan kepalan tangan yang gemetar. Namun, seorang rekan kerja Darren masuk dan menghentikan ketegangan itu. Adrian meninggalkan ruangan dengan tatapan penuh dendam. Hari-hari berikutnya, Adrian mulai menyusun rencana. Ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk merebut kembali Alana adalah dengan menghancurkan hubungan yang baru saja tumbuh antara Alana dan Darren. Adrian mulai menggali informasi, mencari titik lemah yang bisa ia gunakan untuk memecah belah mereka. Sementara itu, Alana merasakan tekanan yang semakin besar. Adrian tidak lagi menunjukkan sisi manis yang ia gunakan untuk meraih kembali hatinya. Sebaliknya, ia mulai bertindak seperti seseorang yang kehilangan kendali. Adrian seringkali muncul tanpa pemberitahuan, menuntut waktu dan perhatian dari Alana, bahkan mencoba memanfaatkan kelemahan emosionalnya. Adrian, aku butuh ruang, kata Alana suatu hari ketika Adrian tiba-tiba muncul di tempat kerjanya. Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja, jawab Adrian dengan nada yang terdengar lebih posesif daripada peduli. Sikap Adrian ini membuat Alana semakin merasa terpojok. Ia tahu bahwa Adrian tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan apa yang diinginkannya. Darren, di sisi lain, mulai menyadari bahaya yang mengintai. Adrian tidak hanya menargetkan hubungan mereka, tetapi juga mencoba merusak reputasi Darren di tempat kerja. Beberapa klien penting tiba-tiba membatalkan proyek dengan Darren, dan ada desas-desus yang beredar bahwa Darren terlibat dalam skandal yang mencemarkan nama baik perusahaan. Darren akhirnya menghadapi Adrian secara langsung. Mereka bertemu di tempat yang netral, sebuah kafe kecil yang biasa mereka kunjungi bersama di masa lalu. Apa yang kamu lakukan, Adrian? Kenapa kamu menjeret pekerjaan dan hidupku ke dalam ini? Darren bertanya dengan nada tegas. Adrian menyandarkan tubuhnya ke kursi, memasang senyum yang penuh dengan kesombongan. Kamu pikir kamu bisa merebut segalanya dariku tanpa konsekuensi? Aku hanya memastikan bahwa kamu merasakan apa yang aku rasakan. Ini bukan tentang siapa yang menang atau kalah, balas Darren. Ini tentang bagaimana kita, sebagai saudara, bisa menjaga kehormatan satu sama lain, meskipun keadaan sulit. Adrian tertawa kecil, tetapi tawa itu penuh dengan kepahitan. Kamu pikir aku peduli tentang kehormatan setelah kamu menghancurkan hidupku? Percakapan itu tidak membawa penyelesaian, tetapi semakin memperjelas bahwa konflik mereka sudah tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata. Di tengah semua ini, Alana merasa terombang-ambing. Ia tahu bahwa Adrian dan Darren sama-sama sedang bertarung untuk dirinya. Tetapi ia juga tahu bahwa situasi ini hanya akan membuat segalanya semakin buruk. Pada akhirnya, Alana memutuskan untuk mengambil langkah drastis. Ia mengundang Adrian dan Darren ke sebuah pertemuan di tempat yang netral,
dengan harapan bisa menghentikan konflik ini sebelum segalanya menjadi semakin tak terkendali. Namun, Alana tidak menyadari bahwa pertemuan itu akan menjadi momen di mana rahasia besar yang selama ini tersembunyi akan terungkap. Sebuah kebenaran yang akan mengguncang semua pihak dan mengubah hidup mereka selamanya. Alana memutuskan untuk mengundang Adrian dan Darren ke sebuah pertemuan yang tenang, berharap bahwa ini bisa menjadi titik balik bagi mereka bertiga. Ia memilih sebuah kafe yang sepi di pinggiran kota, tempat yang cukup jauh dari hiruk-pikuk kehidupan mereka yang penuh ketegangan. Dengan harapan bisa berbicara tanpa gangguan, Alana berharap bisa mengakhiri kekacauan ini. Ketika Adrian dan Darren tiba, suasana yang semula tenang berubah menjadi penuh ketegangan. Masing-masing dari mereka duduk dengan jarak yang terasa begitu jauh. Alana bisa merasakan atmosfer yang berat di sekitar mereka. Seolah-olah ada tembok tak terlihat yang membatasi percakapan ini. "Kenapa kita di sini, Alana?" tanya Adrian dengan suara yang dingin. Matanya tak lepas dari Darren yang duduk di sisi seberang meja. Alana menghela napas panjang, berusaha menenangkan diri. "Aku ingin kita berbicara sebagai orang dewasa," ujarnya. Tatapannya beralih antara dua pria yang kini saling beradu pandang penuh kebencian. "Aku ingin kita menghentikan semua kebencian ini. Aku tahu ini tidak mudah, tetapi jika kita terus melanjutkan ini, kita akan menghancurkan segalanya, termasuk diri kita sendiri." Darren mengangguk pelan, seakan setuju dengan pendapat Alana. Namun, Adrian masih terlihat ragu. Ia merasa tidak ada yang perlu dibicarakan, bahwa perasaan dan ambisinya jauh lebih besar dari sekadar pembicaraan damai. "Jadi, kamu mau kita duduk dan berbicara seperti teman, Alana?" tanya Adrian dengan nada sinis. "Kamu tahu itu tidak mungkin, bukan?" Alana merasakan tenggorokan yang kering. Ia menginginkan kedamaian, tetapi tampaknya itu hanyalah harapan kosong. Tidak ada yang bisa memperbaiki apa yang sudah terjadi dalam semalam. "Adrian, aku tahu aku telah membuat pilihan. Aku tahu aku menyakitimu, tetapi ini adalah jalan yang harus aku pilih untuk diri sendiri." Darren kemudian berbicara dengan suara yang lebih tenang, meskipun matanya tetap memancarkan keprihatinan. "Kami tidak bisa terus hidup dalam masa lalu. Kami berdua, Alana dan aku, mencoba untuk melangkah maju. Aku tidak ingin ada pertikaian lebih lanjut. Tapi jika kamu merasa itu tidak adil untukmu, kita bisa berbicara lebih banyak." Adrian memandang Darren dengan tatapan tajam, dan meskipun ia mencoba menahan diri, kata-kata itu memancingnya. "Jadi, kamu yang merasa lebih berhak atas Alana sekarang? Itu yang kamu inginkan? Mengambil apa yang dulu menjadi milikku?" "Ini bukan tentang siapa yang lebih berhak," jawab Darren dengan sabar. "Ini tentang apa yang kamu lakukan pada Alana selama ini. Apa yang kamu berikan kepadanya? Semua ini terjadi karena ketidakpedulianmu terhadapnya. Tidak ada seorang pun yang bisa merusak apa yang telah kami bangun sekarang. Bukan karena rasa saling memiliki, tetapi karena saling menghormati." Adrian terdiam, mendengar kata-kata Darren yang seolah mematahkan semua egonya. Namun, amarahnya belum padam. "Aku tidak akan membiarkan kamu merebutnya dariku," kata Adrian dengan suara yang bergetar. Alana terkejut, tetapi ia sudah siap dengan kemungkinan ini. "Kamu tidak mengerti, Adrian. Aku tidak bisa hidup di bawah bayang-bayangmu lagi. Kamu terus menuntut aku kembali, tetapi aku merasa terjebak di dalam penjara yang kamu buat." Suasana semakin mencekam. Adrian berdiri dengan cepat, hampir menjatuhkan kursinya. "Aku tidak akan membiarkan kamu pergi begitu saja, Alana. Kamu milikku," katanya, suaranya keras dan penuh amarah.
Darren segera berdiri, menghalangi Adrian yang sepertinya kehilangan kendali. Kamu harus berhenti, Adrian. Ini bukan hanya tentang kamu. Ini tentang kehidupan Alana dan pilihan yang ia buat. Adrian mengeraskan rahangnya, seakan menahan amarahnya yang sudah tidak terkendali. Kamu tidak tahu apa yang aku rasakan. Kamu hanya melihat ini dari satu sisi, Darren. Aku mencintainya, dan aku tidak akan membiarkan orang lain mengambilnya dariku. Alana merasa kepalanya berputar. Ia tidak tahu apakah harus merasa takut atau marah. Apa yang terjadi pada Adrian? Apakah ia benar-benar merasa seperti ini? Ia merasa tersesat, tidak tahu lagi siapa yang harus ia percayai. Adrian, kata Alana dengan suara gemetar, kita sudah jauh dari siapa kita dulu. Aku tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayangmu, dalam ketidakpastian ini. Kamu sudah membuat keputusan untuk mengkhianatiku, dan meskipun aku masih mencintaimu, aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Adrian mendekat, memandangnya dengan mata penuh kebingungan dan rasa sakit yang mendalam. Jadi, kamu benar-benar ingin meninggalkanku begitu saja? Tanyanya dengan suara rendah. Alana tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia mencoba menguasai dirinya, tetapi rasa sakit yang ia rasakan semakin dalam. Aku bukan lagi orang yang sama yang dulu kamu kenal, Adrian. Aku bukan orang yang akan terus berada di sana untukmu setelah apa yang terjadi. Di tengah keheningan yang semakin mencekam, Alana merasa bahwa ia tidak bisa lagi berdiam diri. Ia harus membuat keputusan ini dengan penuh keberanian, meskipun itu berarti mengakhiri segalanya. Aku memilih untuk bebas, memilih untuk tidak terikat lagi pada masa lalu kita. Suasana di kafe itu terasa berat. Adrian terlihat terpukul, wajahnya berubah pucat. Darren berdiri di samping Alana, memberikan dukungan dengan hanya berada di sana. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa menenangkan situasi ini. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, Adrian berbalik, berjalan keluar tanpa berkata apa-apa lagi. Langkahnya berat, seakan membawa seluruh bebannya. Alana menatapnya pergi, hatinya hancur, tetapi ada perasaan lega yang mengalir dalam dirinya. Ia tahu bahwa langkah ini tidak mudah, tetapi ia merasa bahwa itu adalah keputusan yang harus ia ambil untuk hidupnya. Darren menatap Alana dengan penuh perhatian. Matanya berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Ia tahu betapa berat yang dirasakan Alana. Tetapi sekarang, lebih dari sebelumnya, ia bisa melihat kebebasan dalam mata Alana. Ini belum berakhir, Alana, kata Darren perlahan. Kamu masih harus menghadapi banyak hal. Tapi aku akan ada di sini untukmu, setiap langkah yang kamu ambil. Alana mengangguk, merasa seolah-olah dunia tiba-tiba menjadi lebih ringan. Tetapi di balik rasa lega itu, ia tahu bahwa jalan yang terbentang di depannya masih panjang. Namun, setidaknya kini ia bisa melangkah dengan kaki sendiri, bebas dari belenggu masa lalu yang begitu menyakitkan. Setelah Adrian pergi, suasana di kafe itu kembali sepi. Alana merasakan jantungnya berdebar keras, sebuah perasaan campur aduk antara kelegaan dan kesedihan yang tak terungkapkan. Di satu sisi, ia merasa beban yang selama ini menindihnya akhirnya sedikit berkurang, tetapi di sisi lain, perasaan kosong mulai menghantuinya. Apakah keputusan yang ia buat benar? Apakah ia benar-benar siap meninggalkan segala sesuatu yang telah ia kenal selama bertahun-tahun? Darren duduk di sebelahnya, dengan sikap tenang, namun matanya yang penuh perhatian menunjukkan bahwa ia tahu betapa berat perasaan Alana saat ini. Alana, kamu baik-baik saja? Tanya Darren lembut, suaranya penuh kekhawatiran. Alana hanya bisa mengangguk,
namun air matanya kembali jatuh tanpa bisa ia tahan. Aku tidak tahu lagi, Darren. Semua yang aku lakukan, semua keputusan yang aku buat, terasa salah. Tapi aku tahu, ini adalah jalan yang harus aku pilih. Darren menggenggam tangannya, memberikan kenyamanan yang tak terucapkan. Kamu tidak sendirian. Ini memang sulit, tapi kamu sudah membuat keputusan yang tepat. Adrian tidak akan pernah berubah, dan kamu berhak bahagia, Alana. Namun, kata-kata itu tidak sepenuhnya mampu menenangkan hati Alana. Ia merasa seperti baru saja mengakhiri sebuah babak dalam hidupnya yang begitu panjang dan penuh kenangan. Namun babak baru yang ia hadapi terasa begitu menakutkan. Ada kekosongan yang tak bisa ia isi hanya dengan keberanian atau keputusan. Beberapa hari setelah pertemuan itu, ketegangan yang sempat mereda kembali muncul. Adrian tidak menyerah begitu saja. Ia terus menghubungi Alana, bahkan datang ke rumahnya secara tiba-tiba. Setiap kali Alana membuka pintu, ia menemukan wajah Adrian yang penuh penyesalan dan kemarahan, seolah meminta kesempatan kedua. Namun, di balik tatapan itu, ada juga ancaman yang tersirat. Jangan pikir aku akan membiarkanmu pergi begitu saja, Alana, kata Adrian suatu sore, suaranya berat dan tegas. Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa aku, tanpa masa lalu kita? Aku akan pastikan kamu menyesalinya. Alana berdiri di hadapannya, mencoba untuk tetap tegar meskipun hati dan pikirannya kacau. Kamu sudah cukup, Adrian. Semua ini sudah berakhir. Aku tidak bisa lagi hidup dalam ketakutan, dalam bayang-bayangmu yang selalu menguasai setiap langkahku. Tapi Adrian tak terima. Ia meraih tangan Alana, menggenggamnya dengan kuat. Jangan berani-berani mengabaikan aku. Aku akan menghancurkan segalanya. Alana, kamu tidak akan pernah bisa bahagia dengan dia, katanya dengan suara mengancam. Darren yang kebetulan tiba di tempat itu, segera masuk dan menarik tangan Adrian dengan keras, menjauhkan keduanya. Kamu pikir ini bisa selesai dengan kekerasan? Adrian? Kamu tidak bisa terus mengancam hidup orang lain. Adrian menatap Darren dengan kebencian yang begitu mendalam. Kamu selalu ada di sana, mengganggu hidupku, menghancurkan semuanya. Apa yang kamu pikirkan, Darren? Kamu ingin merebut segalanya dariku? Ini bukan soal kamu atau aku, jawab Darren, suara tegas dan penuh kemarahan. Ini tentang Alana. Apa yang kamu lakukan kepadanya sudah cukup. Jangan buat dia menderita lebih lama lagi. Alana terdiam, hatinya semakin hancur melihat kedua pria itu saling berhadapan, masing-masing dengan dendam yang semakin besar. Ia merasa terjebak di tengah-tengah, tidak tahu harus memilih siapa dan apa yang benar. Semuanya sudah berakhir, Adrian, kata Alana, mencoba mengumpulkan kekuatan dalam dirinya. Aku tidak akan kembali, tidak peduli apa yang kamu lakukan. Ini adalah hidupku, dan aku akan menjalani hidupku dengan caraku. Adrian tampak terkejut mendengar kata-kata itu. Matanya memerah karena amarah dan rasa sakit yang begitu dalam. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan Alana, tetapi ia tidak bisa menerima kenyataan itu begitu saja. Dengan suara yang hampir berbisik, Adrian berkata, "Kamu akan menyesal, Alana. Aku akan buat kamu merasakannya." Sambil mengangkat tangan untuk menahan amarahnya, Adrian berbalik dan pergi. Sebuah langkah yang sangat berat, tetapi juga penuh dengan ancaman yang tak terucapkan. Alana berdiri diam, merasa seolah-olah dunia sekitarnya runtuh. Tetapi Darren tetap di sampingnya, memberinya kekuatan dengan kehadirannya. Ia tahu bahwa masa depan mereka masih penuh ketidakpastian,
Tetapi setidaknya kini mereka bisa melangkah maju tanpa beban masa lalu yang menghantui. Namun, ancaman Adrian tidak berhenti di situ. Beberapa minggu kemudian, masalah mulai muncul di luar dugaan. Dalam pertemuan bisnis yang melibatkan perusahaan tempat Alana bekerja, ada desas-desus yang mulai beredar bahwa Alana terlibat dalam skandal yang bisa merusak karirnya. Saat Alana mendengar kabar ini, ia merasa tubuhnya lemas. Apa yang sedang terjadi? Gumamnya dengan panik. Ia tahu ada tangan yang tak terlihat bekerja di belakang layar, mencoba menghancurkan reputasinya. Darren yang mendampinginya segera menyelidiki masalah ini dan menemukan bahwa Adrianlah yang mengatur semuanya. Dengan menggunakan koneksi dan pengaruhnya, Adrian menyebarkan rumor yang merusak nama baik Alana, membuatnya terjebak dalam skandal yang tidak pernah ia lakukan. Alana merasa hatinya terkoyak. Semua yang ia perjuangkan, kebebasan yang ia dapatkan, kini mulai runtuh begitu saja di hadapannya. Ia tidak tahu lagi harus berbuat apa, dan ia merasa seperti berada di ujung jurang yang sangat dalam. Tidak ada yang akan menghalangi kita, kata Darren dengan tegas, berusaha meyakinkan Alana. Aku akan melawan semua ini. Kita akan buktikan bahwa kamu tidak bersalah. Tetapi meskipun ia mendukung, Alana tahu bahwa hal ini bukan hanya ujian untuknya, tetapi juga untuk hubungan mereka. Ancaman dari Adrian kini bukan hanya tentang rasa sakit emosional, tetapi juga berpotensi merusak segalanya yang telah mereka bangun. Namun, satu hal yang pasti, Alana tidak akan menyerah. Ia sudah cukup lama hidup dalam bayang-bayang orang lain, dan kali ini, ia akan berjuang untuk dirinya sendiri, apapun yang terjadi. Hari-hari setelah rumor yang merusak reputasi Alana semakin menyakitkan. Setiap kali ia melangkah keluar, seakan dunia melihatnya dengan pandangan curiga. Berita tentang skandal yang tak pernah terjadi terus beredar, dan meskipun ia berusaha menjelaskan, suara-suara itu terlalu keras untuk diabaikan. Meskipun begitu, Alana tak pernah membiarkan dirinya menyerah begitu saja. Ia tahu bahwa jika ia tetap bertahan, suatu saat kebenaran akan terungkap. Namun, semakin hari, beban yang ia rasakan semakin berat. Pekerjaannya terancam, dan ia merasa tak punya ruang untuk bernapas. Adrian, dengan segala cara yang licik, terus-menerus mencari cara untuk membuat hidupnya semakin hancur. Alana merasa tidak hanya kehilangan hidupnya, tetapi juga masa depannya. Ia merasa seperti terpojok di sudut gelap dunia, yang tak memberi jalan keluar. Pada suatu malam yang penuh ketegangan, saat Alana sedang berada di rumah, ia menerima sebuah pesan teks dari nomor yang tidak dikenal. Ketika ia membuka pesan itu, hatinya langsung berdegup kencang. Teks itu berisi ancaman yang jauh lebih langsung. Kamu tidak akan bisa lolos kali ini. Jangan pikir kamu bisa hidup tenang setelah apa yang kamu lakukan. Itu bukan hanya sekedar ancaman kosong. Alana merasakan ancaman itu datang dengan ketegasan yang nyata. Adrian tidak hanya mencoba menghancurkan reputasinya, ia ingin menghancurkan segalanya yang ia miliki, bahkan jika itu berarti harus menyakiti lebih banyak orang. Alana merasa dunia di sekitarnya mulai runtuh. Tidak hanya pekerjaan yang terancam, tetapi juga hubungan yang ia coba bangun dengan Darren. Ketegangan yang ada antara mereka semakin meningkat. Darren berusaha keras untuk melindungi Alana, tetapi ia juga merasakan kekuatannya semakin terbatas. Meskipun ia selalu berada di sana untuk Alana, namun Adrian telah memporak-porandakan segalanya dengan cara yang lebih kejam dari yang bisa mereka bayangkan. Pada malam itu juga, Alana memutuskan untuk menghadapi Adrian. Ia tahu, meskipun keputusan ini berbahaya, ia harus mengakhiri semua ini sekali dan untuk selamanya.
Jika Adrian terus memburunya dengan cara ini, tidak ada ruang bagi kedamaian dalam hidupnya. Ia harus mengambil langkah terakhir. Dengan hati yang penuh ketegangan, Alana menghubungi Adrian dan menantangnya untuk bertemu di sebuah tempat yang sepi. Tempat yang mereka kenal sejak dulu. Sebuah taman yang menjadi saksi bisu dari kebahagiaan mereka yang dulu. Tanpa membuang waktu, Adrian segera membalas, setuju untuk bertemu. Di malam yang gelap itu, Alana tiba lebih dulu, berdiri di bawah pohon besar yang dulu sering mereka datangi untuk berbicara tentang masa depan. Ia merasakan angin malam yang dingin menyentuh kulitnya, tetapi hatinya lebih dingin daripada udara itu. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia tahu bahwa malam ini adalah malam yang menentukan. Tak lama kemudian, Adrian muncul di kejauhan, wajahnya tampak muram, dan tatapannya penuh dengan kebencian. Begitu ia mendekat, Alana merasakan ketegangan yang hampir tak tertahankan. Mereka saling menatap tanpa kata-kata sejenak, masing-masing dalam diam yang penuh dengan sejarah dan emosi yang tak terungkapkan. "Apa yang kamu inginkan, Alana?" tanya Adrian, suaranya dingin dan penuh amarah. Alana menatapnya dengan mata yang tak lagi penuh rasa sayang, tetapi penuh dengan tekad yang kuat. "Aku ingin kamu berhenti. Berhenti merusak hidupku, berhenti merusak semua yang aku perjuangkan. Aku sudah cukup, Adrian. Aku tidak akan membiarkanmu mengendalikan hidupku lagi." Adrian mendekat, matanya terbakar dengan amarah yang begitu dalam. "Kamu pikir kamu bisa menyingkirkan aku begitu saja? Aku yang mencintaimu, Alana. Kamu akan menyesal meninggalkan aku untuk dia." Suaranya semakin meninggi, dan ada ancaman yang begitu jelas dalam setiap kata yang keluar dari mulutnya. "Adrian, ini bukan tentang cinta. Ini tentang hidupku. Aku tidak akan terus hidup dalam ketakutan karena kamu," jawab Alana tegas, meskipun jantungnya berdebar begitu kencang. Ia merasa saat ini adalah titik puncak dari semua penderitaannya. Adrian memandangnya dengan penuh kebencian, seolah-olah tidak bisa menerima kenyataan bahwa Alana yang dulu begitu ia cintai kini berdiri di hadapannya sebagai wanita yang lebih kuat, yang siap menghadapi segala ancaman. Namun, di balik kebenciannya, ada rasa kehilangan yang begitu dalam. "Tapi kamu akan menyesal, Alana. Aku akan pastikan kamu merasakannya," ujar Adrian dengan suara serak, namun di matanya Alana melihat sesuatu yang lebih gelap daripada sebelumnya. Sesuatu yang menakutkan. Alana merasakan ketakutan yang menggigil di tubuhnya, tetapi ia tidak akan mundur. Ia tahu bahwa jika ia mundur sekarang, Adrian akan terus-menerus mengejarnya, menghancurkan apa yang masih tersisa dalam hidupnya. Dengan suara yang lebih kuat, ia berkata, "Tidak, Adrian. Kamu sudah kehilangan aku, dan kali ini, aku tidak akan kembali." Adrian tampak terpukul mendengar kata-kata itu. Untuk sesaat, ia terdiam, seolah mencari cara untuk membalikkan keadaan. Namun, kemarahannya segera meluap kembali. "Jangan pikir kamu akan pernah bisa bebas dariku," katanya dengan suara yang mengerikan. Tiba-tiba, sebelum Alana sempat merespons, Adrian bergerak cepat ke arahnya, meraih tangannya dengan kasar, hampir menjatuhkan Alana ke tanah. Ketegangan yang memuncak itu memicu reaksi insting Alana. Dengan kekuatan yang luar biasa, ia menarik tangannya, dan dalam sekejap, ia melepaskan diri dari genggaman Adrian. "Jangan sentuh aku lagi," teriak Alana, suaranya penuh dengan kekuatan dan tekad yang selama ini terkubur. Ia tahu bahwa inilah saatnya untuk berdiri untuk dirinya sendiri, meskipun itu berarti melawan seseorang yang pernah ia cintai. Adrian terhenti, wajahnya memerah karena marah,
Matanya dipenuhi dengan kekesalan yang tak terlukiskan. Ia berdiri diam, tidak tahu harus berbuat apa, sementara Alana tetap berdiri tegak. Napasnya tersengal-sengal namun matanya tetap tajam. "Aku akan pastikan kamu menyesal," ujar Adrian. Kali ini suaranya lebih lemah, namun masih terisi dengan ancaman. Namun, Alana tidak gentar. Ia menatapnya dengan mata yang penuh keberanian, seakan memberi pernyataan yang tak terucapkan. Ia telah melewati begitu banyak hal, dan kini, untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bebas. Adrian akhirnya berbalik, langkahnya berat. Ia tahu bahwa ia telah kalah. Meskipun tidak ada kata-kata penutupan, perasaan yang mengalir di antara mereka berdua sudah cukup jelas. Alana telah membuat pilihan, dan sekarang ia siap menjalani hidupnya tanpa bayang-bayang masa lalu yang menghantuinya. Darren yang selama ini diam-diam mengamati dari kejauhan, akhirnya mendekat dan berdiri di samping Alana. Mereka tidak perlu banyak kata, karena keduanya tahu bahwa mereka telah melalui perjalanan yang berat, namun mereka bisa melangkah maju bersama, membangun hidup yang baru, jauh dari ancaman dan kebencian yang dulu menyelimuti mereka. Setelah pertemuan yang penuh ketegangan itu, hidup Alana mulai memasuki fase baru. Meski jalan yang dilaluinya tidak selalu mudah, ia merasa beban yang selama ini menghimpitnya akhirnya terlepas. Adrian, yang dulu menjadi pusat dunia Alana, kini hanyalah bayang-bayang yang semakin memudar. Namun, hidup tidak selalu berjalan mulus setelah konflik selesai. Tentu saja, ada banyak tantangan yang masih harus dihadapi. Alana merasa lebih kuat dari sebelumnya, tapi kadang-kadang, dalam kesendirian, ia masih merasakan luka yang dalam. Luka-luka dari masa lalu yang masih tersisa, meski ia berusaha untuk melupakan. Tapi ia tahu, setiap langkah yang ia ambil ke depan adalah langkah menuju kebebasan, dan itu sudah cukup untuk memberinya kekuatan. Suatu hari, ketika Alana sedang duduk di taman, Darren datang menghampirinya dengan senyum yang tulus. Tanpa banyak kata, ia duduk di samping Alana dan menggenggam tangannya. "Kamu sudah melalui banyak hal, Alana. Aku bangga padamu. Aku tahu hidupmu masih penuh dengan tantangan, tapi aku percaya kamu bisa menghadapinya," kata Darren dengan penuh keyakinan. Alana memandangnya, matanya yang dulu penuh keraguan kini dipenuhi dengan rasa syukur dan keyakinan. "Aku tak pernah tahu bagaimana rasanya dibebaskan dari beban seperti ini," kata Alana dengan suara yang penuh emosi. "Tapi aku tahu satu hal, Darren. Aku tidak akan kembali lagi ke masa lalu. Aku tidak akan membiarkan siapapun, termasuk diriku sendiri, merusak kebahagiaan yang pantas aku dapatkan." Darren tersenyum, mengangguk pelan. "Kamu sudah menjalani ujian yang luar biasa. Ini adalah awal dari perjalanan baru yang penuh harapan. Jangan pernah ragu untuk melangkah maju, karena hidupmu adalah milikmu sendiri." Malam itu, setelah obrolan panjang yang penuh dengan refleksi dan pemahaman, Alana merasa lebih siap untuk masa depan yang belum diketahui. Ia menyadari bahwa meskipun ada banyak hal yang masih belum pasti, satu hal yang pasti adalah bahwa ia telah belajar untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Ia tidak akan membiarkan masa lalu mendefinisikan dirinya. Di hari-hari berikutnya, Alana mulai membuka lembaran baru dalam hidupnya. Dengan dukungan Darren, ia mulai membangun kembali kepercayaan dirinya, tidak hanya di dunia profesional, tetapi juga dalam hubungan pribadi. Tidak ada lagi ruang untuk rasa takut atau penyesalan. Ia memutuskan untuk hidup sepenuhnya, menikmati setiap momen, tanpa terikat oleh masa lalu yang kelam. Sementara itu, Adrian, meskipun mencoba untuk mengacaukan hidup Alana,
akhirnya mulai menyadari bahwa ia tidak akan bisa terus-menerus menghancurkan kebahagiaan orang lain. Ia mengasingkan dirinya, memilih untuk berhadapan dengan kesalahan-kesalahannya sendiri. Walaupun ia mungkin tidak pernah mendapatkan apa yang ia inginkan, ia perlahan-lahan belajar bahwa hidup tidak bisa dipaksakan. Ada batas untuk segala sesuatu. Alana menatap masa depan dengan penuh harapan. Ia tahu bahwa hidup akan selalu membawa tantangan baru. Namun ia tak takut lagi. Dengan keberanian yang ia dapatkan dari perjalanannya, ia siap menghadapi apapun yang datang. Pada suatu pagi yang cerah, Alana dan Darren berdiri di tepi laut. Angin laut berhembus lembut, seakan-akan alam menyambut mereka dengan tangan terbuka. Alana menatap horizon yang luas, merasa damai, dan penuh rasa terima kasih. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia telah menemukan kekuatan dalam dirinya untuk bangkit dan melangkah ke depan. "Aku sudah cukup," bisik Alana pelan, seakan berbicara pada dirinya sendiri, tetapi Darren mendengarnya. "Aku cukup kuat untuk menjalani hidupku tanpa rasa takut, tanpa penyesalan." Darren memeluknya dengan penuh kasih sayang, merasakan kedamaian yang baru saja mereka temukan bersama. "Dan aku akan selalu ada di sini untukmu, Alana. Apapun yang terjadi, kita akan hadapi bersama." Dengan senyum yang penuh makna, Alana menoleh ke Darren dan berkata, "Terima kasih telah berada di sampingku. Bersama kamu, aku merasa bisa melakukan apa saja." Mereka berdiri di sana, saling memandang satu sama lain dengan penuh harapan. Sementara ombak bergulung di kejauhan, memberikan ketenangan yang hanya bisa dirasakan ketika kita telah benar-benar bebas. Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan liku-liku dan cobaan. Namun, meskipun terkadang terasa sangat berat, kita selalu memiliki pilihan. Kita bisa memilih untuk tetap berjuang, untuk tetap berdiri tegak meskipun dunia terasa menekan kita. Dalam setiap keputusan, dalam setiap langkah yang kita ambil, ada kekuatan yang luar biasa yang dapat membawa kita keluar dari kegelapan. Jangan pernah biarkan masa lalu menguasai hidupmu. Bangkitlah dan temukan kebahagiaanmu sendiri. Karena kebahagiaan yang sejati hanya bisa ditemukan ketika kita menerima diri kita sendiri dan memilih untuk maju. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Alana dalam cerita ini. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus berjuang, meskipun jalan yang kita hadapi penuh dengan rintangan. Jangan takut untuk melangkah, karena di ujung perjalanan, ada kebahagiaan yang menanti. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Tetap kuat, tetap semangat.